Nah, kalau begitu kamu mengidentifikasi spesies roh mutan sebagai batuan sisa. Dibandingkan dengan gerakan mendesis obat dalam sastra ada Qin Yichen, tampaknya banyak yang acuh tak acuh. Kata samar di mulut lebih seperti pedang tajam, menunjuk pada kelemahan yang terakhir. Tidak bisakah kamu mengatakan itu saja? Teks obat sangat suram, dan beberapa kemarahan histeris berteriak. Oh, bagaimana dengan prestasi di General Union? Qin Yichen sedikit mengernyit, berkata dengan ringan. Mendengar ini, teks obat hanya merasakan semburan ki dan darah. Detik berikutnya, dia hanya merasakan tenggorokan yang manis. Seteguk darah langsung menyembur, dan kemudian tubuhnya dengan kaku jatuh ke belakang. Untungnya, pembangkit tenaga listrik di belakang Yowen merespons dengan cepat dan mencekik yang terakhir untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Qin Yichen memancarkan pandangan yang membosankan di matanya ketika dia melihat teks obat. Matanya bergerak sedikit, dan akhirnya jatuh ke tubuh Yao Ye. Belum siap untuk membawanya kembali. Melihat tatapan Qin Yichen berbalik, sudut mulut Yao Ye berkedut, wajahnya dengan muram berteriak ke arah pembangkit tenaga listrik yang memegang obat. Saat berikutnya, di jalur lelucon yang menghibur, Yao Ye ternyata diam, dan melarikan diri. Melihat punggung mereka, ada keheningan yang mati di aula. Semua orang tidak menyangka. Orang yang awalnya melihat mereka sebagai batu dan menghancurkan kakinya akan memiliki pembalikan yang begitu indah. Itu saja, pada akhirnya, teks medis sangat tidak dapat digunakan sehingga yang lain hanya 3 kata dan 2 nada muntah darah dan pingsan. Hal seperti itu benar-benar memalukan. Hahaha, canggung. Ternyata ini adalah Master of Senjian. Tuan, saya adalah Badak dari keluarga Badak Yun. Saya ingin tahu apakah Tuan punya waktu untuk makan bersama? Tuan, setelah mereka pergi, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi antusias, jalur pujian, dan terus berdering. Dan tidak ada yang memandang rendah Qin Yichen sebanyak yang mereka lakukan sebelumnya. Menghadapi sapaan yang antusias ini, Qin Yichen menanggapi satu demi satu, dan kemudian menolaknya dengan sopan. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang ini sekarang. Akhirnya, di jalur pemujaan, Qin Yichen juga perlahan pergi bersama Yao Xi. Wow, kamu luar biasa. Setelah berjalan keluar dari pasar perdagangan dan kembali ke kereta, Yao Xi meraih lengan Qin Yichen. Matanya dipoles, dan dia tidak bisa tidak kagum. Untuk mempertahankan citranya, dia baru saja bekerja keras. Apakah itu mengidentifikasi spesies roh mutan atau mengandalkan 3 kata dan 2 kalimat untuk membawa obat muntah darah, dan bahkan untuk menangani pujian setiap orang dengan begitu tenang. Ini semua adalah gambaran Qin Yichen di hati Yao Xi mencapai puncaknya. Apakah ini bagus? Itu rata-rata, melihat wajah cantik yang disembah, dan merasakan kelembutan dari lengannya. Qin Yichen juga merupakan gelombang pikiran. Yah, kamu adalah embrio. Ketika pikiran Qin Yichen sedikit bengkok, suara menghina terdengar di benaknya. Langsung kembali, melihat binatang itu dengan mata berputar, Qin Yichen tidak bisa menahan batuk. Dengan kepergian gerbong mereka, seorang lelaki tua perlahan memulihkan matanya di sebuah aula kecil di lantai atas pertukaran Danfu. Lao, dengan suara keras, seorang pemuda tampan juga muncul di aula besar. Saya mendengar bahwa teks narkoba baru saja dipermalukan. Setelah pemuda itu memberi hormat kepada lelaki tua itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu sedikit mengangguk, wajahnya sedikit bermartabat, tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya. Dikabarkan bahwa orang yang mempermalukannya masih orang asing? Apakah Anda ingin saya membantunya menemukan tempatnya? Pria muda itu mengerutkan kening, dengan gemuk bergumam pada dirinya sendiri. Meski hubungannya dengan Yowen biasa saja, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka juga anggota ras yang sama? Dan sebagai pemimpin generasi muda, dia berkewajiban mengembalikan wajah rasnya. Apakah Anda ingin sekali lagi menderita kekalahan? Mendengar itu, lelaki tua itu menggelengkan kepala. Song Lao, kejadian itu hanya kecelakaan. Melihat penampilan lelaki tua itu, wajah lelaki muda itu berkedip canggung, dan kemudian wajahnya lurus, berkata, dan sarana kecil yang dia tinggalkan telah dihancurkan olehku. Dan sekarang aku bukan siapapun yang bisa dibandingkan. Oh, bagaimana Anda dibandingkan dengan pria itu? Mendengar ini, mata lelaki tua itu bersinar dengan penghargaan, tetapi dia bertanya sambil tersenyum. Yang ini, mendengar itu, wajah pemuda itu menjadi sedikit berat. Dalam pertarungan itu, dia menggunakan tripod api hitam setinggi 3 kaki, tetapi pada akhirnya dia masih kalah begitu saja. Dia bahkan merasa bahwa yang terakhir tidak menggunakan seluruh energinya sama sekali. Meskipun dia adalah generasi muda orang nomor 1 yang paling menonjol di apotek, tetapi untuk orang yang mengalahkannya, dia masih memiliki banyak ketakutan di hatinya. Bahkan, dia tidak yakin bahwa jika dia menghadapinya lagi, kalahkan yang terakhir secara langsung. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jika Anda bertemu sesuatu di Farmakope, jangan impulsif. Apakah Anda tahu cara berkumpul? Lelaki tua itu mengerang sedikit, dengan ringan berkata, dalam bahasanya, ada beberapa hal yang perlu diingat. Apa yang bisa dilakukan? Pria muda itu menggelengkan kepala,
berkata tanpa berpikir. Dengan kekuatannya, melihat master pemurnian pil muda di dunia, dia dapat dihitung dengan jari lawannya. Betul, biarkan orang menyebarkan berita tentang obat-obatan dan obat-obatan di malam hari. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Seolah-olah aku mengingat sesuatu, jelaskan. Pemuda itu menjawab dengan santai. Dia tidak menyukai semua obat, dan dalam beberapa tahun terakhir, Jingfang dari pasar perdagangan juga telah dikutuk oleh penghinaan yang tidak disengaja. Segera setelah berita menyebar, saya ingin memungkinkan kristal roh bintang terbang yang telah diidentifikasi sebagai batuan sisa oleh mereka untuk dianggap serius lagi oleh orang lain. Song Lao, bagaimana menurutku kamu memiliki pendapat yang baik tentang orang yang mempermalukan teks obat? Ketika dia sampai di pintu, pemuda itu dengan ringan berhenti dan bertanya dengan bingung. Itu tidak baik. Itu tidak mampu untuk menyinggung. Lelaki tua itu sedikit menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Mendengar itu, raut wajah pemuda itu berubah drastis. Tapi Song Lao jarang bercanda. Tapi sebagai identitasnya, ada orang yang tidak mampu menyinggung. Apakah itu, pria itu? Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu bergetar, seolah memikirkan sesuatu. Perlombaan pik sangat hormat saat merawat Song Lao, dan itu bisa membuat Song Lao cemburu. Saya khawatir hanya ada ras tingkat dewa yang legendaris. Ras dewa, sepertinya orang yang mengalahkannya berasal dari ras dewa. Mungkinkah pria itu datang ke klan narkoba?